Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang taslim. Taslim seakar kata dengan kata salam. Untuk kata taslim ini menggunakan fi'il madinya, yaitu fi'il madi sulasi mazid. Aslama yuslimu tasliman. Taslim bermakna penyerahan diri dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba ketika dia memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan taslim. Tapi sebelum masuk ke taslim, ada tingkat pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih rendah daripada taslim, yang disebut dengan tawakal. Tawakal adalah pasrahnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi masih menggunakan logika dan perhitungan. Contoh, ada seseorang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa kuda. Kemudian kuda itu dibiarkan begitu saja oleh dirinya. Lalu ada orang bertanya kepada tamu Rasulullah ini, "Loh, kok kudamu gak ditambatkan talinya?" Apa dia bilang? "Aku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka orang ini kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, aku lepaskan untaku lalu aku bertawakal." Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Kau ikatkan dulu, kau tambatkan dulu tali kekang kudamu, kemudian bertawakallah." Ini artinya apa? Artinya tawakal itu adalah sesuatu yang dilakukan ya, dengan ikhtiar lebih dulu. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwa ketika bertawakal itu kita harus melakukan apa yang disebut dengan ikhtiar terlebih dahulu. Ya. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, "Berobatlah wahai hamba Allah, karena Allah menciptakan penyakit dan obatnya." Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Jadi tawakal itu jangan dimaknai dengan pasif. Tawakal jangan dimaknai dengan kemalasan. Tawakal jangan dimaknai dengan keputusasaan. Tawakal jangan dimaknai dengan sikap minimalisme. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Nah, jemaah atau pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam tawakal ini mengatakan, "Innallaha ja'ala rizki tahta dhilli zumhi." Sesungguhnya Allah telah menjadikan rizkiku melalui tombakku. Rasulullah kalau dinilai kepasrahannya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, lebih pasrah mana? Tentu jelas kita akan mengatakan lebih pasrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau mengatakan bahwa rizkiku itu melalui tombakku. Artinya apa? Artinya beliau menyatakan bahwa ketawakalan itu tidak hanya kemudian kita berdiam diri menunggu rizki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepasrahan yang kedua yang tertinggi adalah yang disebut dengan taslim, yaitu kepasrahan dalam arti taslim diumpamakan sebagai pasrahnya seorang bayi. Coba bayangkan,
bagaimana bayi dirawat oleh orang tuanya. Dia dimandikan, diapa-apain, pasrah itu bayi. Digosok, tapi pasti ibunya itu menggosoknya dengan belayan-belayan yang lembut. Nah, bayi yang dirawat oleh ibunya adalah bayi yang menyatakan dirinya pasrah total kepada ibunya. Itulah taslim. Nah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus melakukan hal yang sama sebagaimana seorang bayi. Artinya apa? Artinya Dia Allah yang Maha berkuasa, Dia Allah yang Maha berkehendak, Dia Allah yang Maha pemberi rizki. Dengan kuasanya, dengan kehendaknya, rizkinya akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan kita ingat, rizki orang itu akan habis kalau ajalnya sudah tiba. Sepanjang dia masih hidup, sepanjang dia masih berkeliaran di atas muka bumi, maka rizkinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguh-sungguhnya alias taslim, la ruziktum kama turzaqut thair, niscaya Allah memberi rizki kepadamu sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana, yang keluar dari sarangnya pagi-pagi dengan perut lapar dan kembali pada sore hari dengan perut kenyang. Hadis ini menyatakan bahwa burung saja dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dari sarangnya dengan perut yang lapar, kemudian sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua makhluk Allah untuk bertebaran di muka bumi mencari fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan makanan-makanan, mendapatkan rizki dari Allah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia pulang ke sarangnya dengan perut yang kenyang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa semua makhluk ini dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala hatta ajalnya tiba. Maka orang-orang yang hidup di alam dunia ini, dia akan lepas rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal dunia. Maka pasrah, taslim yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus ditunjukkan kepada kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berpasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya utarakan tadi, sebagaimana bayi di tangan ibunya. Kepasrahan ini akan menunjukkan cinta kasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibu dengan cinta kasihnya merawat sang bayi yang pasrah total kepada ibunya. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Maha pemberi rizki, di hadapan Allah Maha berkehendak, di hadapan Allah yang Maha berkuasa, tunjukkan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan apa? Caranya dengan selalu melakukan hubungan yang kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayi mempunyai hubungan kuat dengan ibunya. Cinta kasih muncul dari sang ibu kepada sang bayi. Kita anggap diri kita bayi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka munculkan cinta kasih kita kepada Allah. Wujudkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepadanya. Cara mewujudkan cinta adalah dengan cara selalu mendekat kepada Allah, karena Allah sumber segala sesuatu. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah dengan selalu mendekati diri kita kepada Allah. Dengan kita melakukan munajat di tengah-tengah malam menjelang waktu subuh, insya Allah perhatian Allah Subhanahu wa taala akan lebih fokus kepada diri kita. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua
mampu mempraktikkan sikap taslim sehingga kita menjadi hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.